Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mencoba berbagi sebuah informasi penting ya terkait P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini informasinya cukup penting ya untuk rekan-rekan pelamar prioritas 1 terkait bocoran file penempatan P3K yang kemarin viral Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami mencoba ya menginformasikan bahwasanya untuk memberikan informasi yang akurat tentunya kepada rekan-rekan guru bahwasanya file penempatan P3K yang viral itu sekali lagi jangan terlalu dipercaya Bapak Ibu ya, sampai membuat Bapak Ibu galau ya ceritanya. Kenapa? Karena untuk file penempatan P3K yang lagi viral kemarin itu tidak benar Bapak Ibu ya, itu tidak benar. Nah, di sini beritanya ini kembali dirilis di Jatim ya, jpnn.com untuk Bondowoso. Di sini katakan para guru honorer belakangan ya dihebohkan beredarnya arsip atau file yang berisi daftar nama yang dinyatakan lulus P3K beserta penempatan di setiap kabupaten kota termasuk Situ Bondo. Hal itu pun ditanggapi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Situ Bondo Fathur Rahman pada hari Rabu 24 bulan 8 ya, jadi hari ini. Jadi di sini Bapak Ibu harus perhatikan bahwa beliau menyatakan arsip yang tersebar luas itu adalah informasi hoax. Dan memang ya Bapak Ibu ya, itu memang sudah dikonfirmasi sebelumnya oleh Ibu Nunuk ya, Prof Nunuk maksudnya, bahwasanya file Excel yang beredar itu tidaklah benar ya. Itu tidak benar, dan di sini langsung dikatakan oleh Kepala BKPSDM Situbondo Bapak Fathur Rahman bahwasanya menyatakan arsip yang tersebar luas itu adalah informasi hoax. Itu informasi bohong alias hoax. Jangan dipercaya. Salah satu cirinya kalau itu informasi hoax, sumber informasinya nggak jelas katanya. Nah, seperti itu ya. Boleh menyatakan arsip itu disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah kegalauan ribuan guru honorer. Nah, di sini dikatakan hingga saat ini, lanjut Fathur Rahman, belum ada satupun tenaga honorer yang bertanya atau melakukan klarifikasi ke BKPSDM setempat. Sepertinya mereka mengerti itu adalah informasi bohong. Belum ada satupun yang melakukan konfirmasi kepada kami soal edaran format Excel itu. Nah, di sini juga dikatakan Bapak Ibu ya, ex Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo itu menghimbau para tenaga honorer untuk tidak mudah percaya segala bentuk informasi yang sumbernya tidak jelas. Oke. Kemudian di sini dikatakan juga Kemendikbudristek sampai sekarang belum mengumumkan nama-nama tenaga honorer yang lulus batas nilai minimal seperti yang beredar. Jadi intinya ya Bapak Ibu ya, sekali lagi buat Bapak Ibu bahwasanya file Excel yang berisi terkait ya khusus untuk penempatan ya, yang ada nama-nama beserta penempatannya sampai ada yang penempatan sampai di luar daerah, itu informasinya hoax Bapak Ibu ya. Jangan terlalu dipercaya. Oke, untuk tambahan informasi lagi Bapak Ibu ya, di sini kami coba berikan ya terkait pendataan honorer. Di sini ada info yang cukup penting juga Bapak Ibu ya. Di sini terkait dengan 8 langkah pengisian pendataan non-ASN honorer, cek poin 2 dan 3. Nah, di sini kita bisa cek bersama. Di sini katakan ya, Badan Kepegawaian Negara BKN menyampaikan ketentuan bagi tenaga aparatur sipil negara non-ASN saat mengisi aplikasi pendataan honorer. Di sini dikatakan honorer bisa melengkapi data-datanya ketika BKD sudah lebih dahulu mendaftarkan data-datanya di sistem aplikasi pendataan non-ASN. Ini yang Bapak Ibu harus pahami ya. Jangan langsung login Bapak Ibu ya, jangan langsung melakukan proses pendaftaran kalau pihak BKD belum mendaftarkan data Bapak Ibu di aplikasi pendataan non-ASN. Jadi intinya BKD dulu Bapak Ibu ya, BKD dulu yang akan mendaftarkan data-data di sistem aplikasi, barulah setelah itu Bapak Ibu melakukan registrasi atau pengisian atau melengkapi data-data nantinya di akun. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini dikatakan tenaga non-ASN bisa melakukan input data melalui
akun masing-masing jika instansinya sudah mendaftar. Ini kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen, Bapak Ibu ya. Langsung kepada JPNN hari ini Kamis tanggal 25 bulan 8 tahun 2022. Kemudian di sini dikatakan beliau kemudian membeberkan, Bapak Ibu ya. Beliau kemudian membeberkan bahwasanya alur proses pendataan honorer di aplikasi pendataan non ASN BKN sebagai berikut. Nah, jadi sini ada alur proses pendataannya. Jadi Bapak Ibu, admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non ASN berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 dan berdasarkan SE Mempan RB terbaru ya, tanggal 13 Mei dan SE Mempan RB terbaru tanggal 22 Juli. Kemudian di situ yang kedua, setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non ASN membuat akun pendataan non ASN. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu membuat akun pendataan non ASN apabila data Bapak Ibu itu sudah didaftarkan instansi di aplikasi pendataan ya. Jadi jangan langsung membuat akun Bapak Ibu ya. Nanti tunggu saja. Bisa jadi ada surat dari masing-masing instansi ya, masing-masing BKPSDM mungkin ada surat nantinya. Karena untuk saat ini kemungkinan besar BKPSDM itu masih melakukan rapat ya terkait pendataan honorer. Nah, kemudian yang ketiga, tenaga non ASN melakukan registrasi untuk memonitor ya, kemudian menginformasi, melengkapi riwayat kerja honorer masing-masing. Kemudian poin keempat, tenaga non ASN bisa mencetak hasil resum berupa bukti pendataan non ASN ya. Jadi nantinya ketika Bapak Ibu sudah didaftarkan oleh instansi, barulah Bapak Ibu melakukan registrasi. Setelah itu Bapak Ibu melakukan monitor, menginformasi, melengkapi riwayat kerja honorer masing-masing. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa mencetak hasil resum ya, berupa bukti pendataan non ASN. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Kemudian di sini yang kelima, proses melengkapi riwayat oleh tenaga non ASN akan berhenti ketika instansi menyatakan finalisasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya ketika instansi menyatakan finalisasi, maka otomatis proses melengkapi riwayat oleh tenaga non ASN akan berhenti. Jadi sepanjang instansi belum melakukan finalisasi, Bapak Ibu tetap bisa melakukan proses editing ya untuk data Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang keenam, instansi wajib melakukan pemeriksaan dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non ASN. Kemudian ketujuh, sampai batas waktu yang ditentukan instansi wajib melakukan finalisasi. Ingat Bapak Ibu ya, ketika instansi sudah melakukan finalisasi, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi memperbaiki data Bapak Ibu. Nah, kemudian kedelapan, instansi wajib mengunggah SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai hasil akhir pendataan non ASN. Nah, seperti inilah Bapak Ibu ya, dua informasi penting untuk pelamar prioritas 1 dan terkait 8 langkah pengisian pendataan non ASN. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.